Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran PAI di sekolah dasar. Problematika adalah suatu persoalan atau masalah yang belum terselesaikan dan mengganggu suatu aktivitas. Menurut Abdul Majid menjelaskan ada dua problem yang dihadapi, yaitu yang pertama, problematika yang dihadapi guru yang bersumber dari murid atau siswa adalah pertama, tingkat kecerdasan rendah. Yang kedua, alat penglihatan dan pendengaran kurang baik. Yang ketiga, kesehatan sering terganggu. Yang keempat, gangguan alat persekutuan. Yang kelima, tidak menguasai cara-cara belajar dengan baik. Dan yang kedua, problematika yang dihadapi siswa yang bersumber dari lingkungan sekolah atau guru. Yang pertama, kurikulum kurang sesuai. Yang kedua, guru kurang menguasai bahan pelajaran. Yang ketiga, metode mengajar kurang sesuai. Dan yang terakhir, alat-alat dan media pembelajaran kurang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhlis Mustafa Ahmad, absen 23. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang problematika pembelajaran PAI di jenjang SMP. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah problem pada peserta didik. Yang pertama yaitu tingkat pemahaman agama yang berbeda-beda. Jadi, tingkat pemahaman ini juga berpengaruh dalam keterlancaran pembelajaran PAI. Yang selanjutnya yaitu tentang kemauan siswa yang rendah akan pembelajaran PAI. Jadi banyak siswa itu yang hanya yang menyepelekan pembelajaran PAI, dan ada lagi yang hanya untuk mencari nilai saja. Yang selanjutnya adalah keberagaman pengetahuan yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa tingkat kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Nah, dari hal ini seorang guru harus bisa menjelaskanlah dengan keadaan yang seperti ini. Khususnya di masa yang seperti ini akan berpengaruh sekali karena proses daring dan online atau bagaimana akan memberikan pengaruh. Yang kedua yaitu program pendidik. Nah, pendidik itu menjadi kunci dari proses pembelajaran PAI. Namun ada permasalahan yang muncul dari seorang pendidik. Salah satunya yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Di masa yang seperti ini, pembelajaran sangatlah bergantung dengan teknologi. Semua bergantung dengan teknologi, dari membuat materi, dari kelas, dari apapun hanya dipantau dari jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu kurangnya efektifan belajar mengajar. Jadi guru itu menjadi kurang waktu untuk menjelaskan materinya karena keterbatasan waktu itu tadi. Yang selanjutnya adalah problem kurikulum, terlalu padatnya program sehingga banyak yang tidak terlaksana, kurangnya jam pelajaran, terus kurangnya terorganisir materi yang disampaikan. Keempat itu sarana dan prasarana. Memang di pembelajaran daring seperti ini sangat berpengaruh, yaitu tentang sarana prasarana, dari mungkin dari Androidnya, dari koneksi internetnya, dari kuota datanya,
masyarakat, begitu pula dengan temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai problematika pembelajaran PAI di SMA, salah satunya yaitu dari peserta didik, yang mana mungkin ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, mungkin ada sebagian peserta didik yang mudah melupakan materi pembelajaran yang baru saja dia pelajarinya. Selain itu, mungkin ada juga peserta didik yang mengalami kekurangan yang dimaksud yaitu dari segi penglihatan, misalkan min atau plus. Kemudian juga dari segi pendengaran, yang bangkunya barisan di belakang biasanya tidak terlalu terdengar apa yang disampaikan guru di depan kelas. Selain itu, bagi peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, bisa saja dia mengalami minder istilahnya, jadi merasa malu dengan teman-teman yang lebih dahulu bisa memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian problem selanjutnya yaitu dari pendidik, yang mana seperti yang kita ketahui dalam kurikulum 13 dalam menyampaikan materi pembelajaran harus menggunakan media seperti proyektor, LCD, laptop, dan lain-lainnya. Mungkin bagi pendidik yang masih muda sudah biasa dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Namun bagi pendidik yang usianya sudah tua, mungkin akan sedikit merasa kesulitan karena faktor usia dan juga tidak terbiasa menggunakan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai metode dalam penyampaian materi pembelajaran, seperti metode irama. Saat guru sudah menyampaikan materi pembelajarannya panjang lebar depan kelas, kemudian ada siswa atau peserta didik yang bagian barisan paling belakang biasanya itu berbicara sendiri, tidak mau mendengarkan. Kemudian lagi dalam metode diskusi, biasanya hanya beberapa peserta didik yang mau ikut serta dalam berdiskusi, yang lainnya hanya sebagai pelengkap saja dan juga kurang aktif alias